Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru menyaksikan Power Breakfast, kita di segmen Market Buzz. PT Astra International Tbk atau ASII resmi mengakuisisi 100% PT Toko Bagus atau OLX, perusahaan iklan basis digital. Akuisisi ini diharapkan akan melengkapi ekosistem digital grup Astra sehingga dapat mempercepat perusahaan dalam transformasi digital. Dikutip dari keterangan resmi perseroan, PT Astra International Tbk atau ASI melalui anak usahanya telah menyelesaikan akuisisi PT Toko Bagus atau OLX, perusahaan iklan basis digital. Dengan akuisisi ini, Astra menggenggam 100% saham OLX Classfit melalui PT Astra Digital Mobile sebesar 99,98% dan Astra Digital International sebesar 0,02%. Dalam keterangan resmi perusahaan, Direktur PT Astra International Tbk atau ASI, Gideon Hasan mengatakan, akuisisi ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem digital grup Astra, menawarkan solusi menyeluruh bagi pelanggan serta semakin mendorong kemajuan industri otomotif di Indonesia. Selain itu, akuisisi ini juga diharapkan akan melengkapi ekosistem digital grup Astra, sehingga dapat mempercepat perusahaan dalam transformasi digital. Sebelumnya pada semester 1 2023, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ASI mencapai 17,44 triliun rupiah. Raihan tersebut turun 3,98% year on year dari 18,17 triliun rupiah di semester 1 2020. Berbagai sumber IDEX Channel. Informasi lainnya seputar emiten hadir dari pemerintah yang membuka opsi untuk menggabungkan Waskita Karya menjadi anak usaha Hutama Karya. Opsi tersebut menurut rencana akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang atau sesuai proses restrukturisasi Waskita Karya. Manajemen PT Hutama Karya Persero membenarkan rencana pemerintah untuk menggabungkan Hutama Karya dengan PT Waskita Karya Persero Tbk. Namun berdasarkan rencana dari Kementerian BUMN, penggabungan tersebut baru akan diwujudkan sepenuhnya pada tahun 2024 mendatang. Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto pada pekan lalu mengatakan pihaknya akan menerima penugasan dari pemerintah terkait penggabungan ini. Sementara saat ini masih dilakukan restrukturisasi terhadap Waskita Karya. Budi Harto menambahkan, dalam gambaran penggabungan tersebut, saham pemerintah yang ada di Waskita Karya akan dipindahkan kepada Hutama Karya. Dengan demikian, Waskita Karya akan menjadi anak usaha dari Hutama Karya. Sebelumnya, opsi penggabungan Waskita Karya kepada Hutama Karya diungkapkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo. Menurut Kartika, Waskita akan menjadi anak usaha Hutama Karya dengan melakukan inbranch saham pemerintah di Waskita Karya kepada Hutama Karya. Bila opsi ini dilakukan, maka otomatis Hutama Karya akan menjadi pemegang saham terbesar Waskita Karya, dan Waskita Karya pun akan berstatus anak usaha Hutama Karya. Berbagai sumber IDEX Channel. Kami review indeks harga saham gabungan sepanjang pekan lalu tercatat menguat 0,4% ke level 6.879,97. Kenaikan tersebut pemirsa diikuti dengan peningkatan kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia sebesar 0,9%. Indeks harga saham gabungan sepanjang pekan lalu tercatat menguat sebesar 0,4%. Sejalan dengan penguatan tersebut, Bursa Efek Indonesia juga mencatatkan kapitalisasi pasar meningkat 0,9%. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG pada Jumat pekan lalu ditutup di posisi 6.879,97 atau tumbuh dari level dari penutupan pekan sebelumnya yang berada pada level 6.852,84. Adapun kapitalisasi pasar di Bursa Efek pada akhir pekan lalu tercatat sebesar 10.056 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 0,9% dari penutupan pekan sebelumnya, yakni 9.967 triliun rupiah. IHSG bergerak menguat di tengah sentimen negatif inflasi di Amerika Serikat, di mana data inflasi Amerika Serikat periode Juli 2023 yang dirilis pada Kamis pekan lalu menunjukkan inflasi berdasarkan Consumer Price Index pada bulan lalu mencapai 3,2% atau meningkat dibandingkan 3% pada Juni lalu. Meskipun demikian, laju inflasi Amerika Serikat masih di bawah ekspektasi yang sebesar 3,3% secara tahunan. Berbagai sumber IDEX Channel.
Selain informasi tersebut pemirsa, kita ke market highlight di mana ada Jasa Marga atau JSMR akan menaikkan tarif tol Jagorawi dan juga Sediatmo. Kemudian ada Bank BNI atau BBNI lunasi MTN jatuh tempo senilai 102 miliar rupiah. Beralih pemirsa ke agenda ekonomi. Ada IHK India year on year dan juga di bulan Juli. Kemudian dari Amerika ada lelang surat utang 3 dan 6 bulan. Dari emiten ada Astra International akan melangsungkan RUPS, kemudian Vici juga akan RUPS, EASTX dividen tunai. Dari Bursa Asia pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Nikkei terpantau turun 0,39%, Straits Times turun 1,44%, Kospi turun 0,51%, Hang Seng Hong Kong turun 0,9%. Dan pemirsa, kami juga tampilkan beberapa grafis saham yang menjadi top gainers berdasarkan persentase pada sepekan terakhir, di mana data terakhir yang kami peroleh pemirsa saham-sahamnya antara lain adalah sebagai berikut. Di antaranya pemirsa ada saham Tekim yang menguat 13% ke 7.500, IMAS atau Indomobil Sukses Internasional naik 12% ke 2.050, Surya Citra Media atau SCMA 10,64% ke 156, Japfa Confit pemirsa naik 10% ke 1.370, Bank Ganesa 91 atau naik 9,64% sepanjang perdagangan pekan lalu. Dalam Market Buzz kali ini pemirsa, kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya. Pak Chandra, mencermati kita ke emiten terlebih dahulu ya, Astra International hari ini kan akan melangsungkan RUPS. Kemudian sepekan kemarin info yang sedang hangat ini adalah rampungkan akuisisi dari Toko Bagus atau mereknya adalah OLX. Kira-kira peluang prospek dari saham ini seperti apa Pak? Secara umum sih mungkin masih cukup solid ya, cukup positif karena kita sebenarnya kan kalau lihat Astra itu kan sebenarnya merupakan kayak mini Indonesia ya, karena mereka basically konglomerat, hampir semua sektor mereka punya, dan sejauh ini mereka cukup dominan masih di domestic market ya, jadi mungkin secara prospek sih harusnya masih sejalan dengan ekonomi kita yang masih relatif positif sih. Oke, berarti Anda melihat bahwa secara fundamental ini masih cukup solid, masih cukup positif, apalagi juga mungkin ditopang nantinya dengan penjualan kendaraan dengan adanya pameran Gias mungkin, atau tidak akan terlalu banyak berdampak menurut Pak Chandra? Kalau pameran itu kan memang dari tahun ke tahun memang udah ada ya, jadi mungkin memberikan sentimen positif aja sih. Sejauh ini kalau misalnya kita lihat mungkin dampaknya nggak signifikan, tapi paling nggak kita bisa mengantisipasi apa ya, kayak taste daripada market atau consumer market gitu ya. Jadi pada saat kayak misalnya kita bisa lihat di announce mobil-mobil yang cukup mewah dengan harga yang di atas 1 miliar itu kan artinya sebenarnya berani memberikan produk yang cukup eksklusif dengan harga yang tinggi, berarti kan market sebenarnya punya cukup purchasing power di situ ya. Jadi dengan kondisi seperti itu mungkin kita bisa lihat ada positif sentimen sebenarnya di automotive industry. Oke, dari Yuanta Sekuritas untuk Astra International, Pak Chandra lebih merekomendasikannya ini kalau bisa medium to long seperti apa? Kalau medium to long sih sebenarnya masih bisa buy ya, mungkin target price ya, mungkin di 7.300 ya, karena kita secara teknikal itu kan basically 52 weeks high ya. Tapi so far kalau misalnya kita lihat dalam 2-3 bulan terakhir ini sejalan dengan market, karena dia juga market cap cukup besar, sebenarnya harga sahamnya relatif nggak kemana-mana gitu ya. Jadi memang harus ke medium to long sih sebenarnya. Oke, jadi ini lebih cocok untuk medium to long memang? Betul. Karena memang secara fundamental tuh kan kita harus lihat booster daripada ekonomi growth-nya itu kan yang seperti mereka kalau lakukan beberapa akuisisi ya belakangan ini cukup agresif, itu kan biasanya dampaknya kan nggak besok ya, tapi akan masuk mungkin 3-6 bulan atau 1 tahun ke depan. Makanya Anda tadi menargetkan
7.300 itu adalah level tertinggi yang sempat dicapai dalam 1 tahun terakhir ya Pak Chandra ya? Betul. Oke. Hari ini kan akan melangsungkan RUPS. Kira-kira ada yang bisa menjadi investment highlight nih seputar Astra International? Kalau Astra International mungkin yang lebih harus dicermati menurut saya yang acquisition ya, terutama yang belakangan ini dilakukan cukup gencar, termasuk di anak perusahaannya gitu. Jadi akuisisi ini kan sebenarnya merupakan inorganic strategic growth ya, karena memang kalau dilihat karena mereka udah cukup besar di automotive market, cukup dominan, jadi memang harus untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih kencang gitu ya, basically harus dengan akuisisi sih. Oke. Jadi Anda melihat juga bahwa ini dapat mempercepat perusahaan dalam transformasi digital. Ekosistemnya ini akan semakin lengkap ya untuk Astra International ya? Betul, saya pikir yang OLX Auto ini memang jadi agak sedikit belum jelas ya, dalam arti bukan yang belum jelas, tapi mungkin yang ingin diincar Astra adalah pasar mobil bekas ya. Terutama kita tahu sekarang kan semuanya digitalisasi ya. Jadi dengan adanya OLX Auto yang memang mempush bisnisnya ke arah penjualan mobil bekas dengan sisi platform gitu ya. Jadi kita tahu bahwa Astra International dari dulu udah punya mobil 88, tetapi kan dia relatif belum punya platform digital gitu ya. Jadi dengan akuisisi auto OLX ini sebenarnya jadi manjangin bisnis cycle-nya mereka ya. Jadi dari jualan mobil ke mobil bekas yang tadinya offline jadi online juga. Berarti penjualan mobil baru juga iya, mobil bekas juga iya, begitu ya? Betul. Baik, hilal pembagian dividen interim kira-kira di RUPS kali ini ada tanda-tanda nggak Pak Chandra? Ada possibility sih ya, karena mereka kan basically, tapi mungkin agak plus minus nih ya. Kalau dari sisi dividen itu kan sebenarnya cash flow daripada anak perusahaannya cukup bagus ya. Jadi kayak UNTR cash flow masih cukup baik, terus kayak kita lihat laba seperti dari Auto, Astra Parts juga cukup baik. Yang Fifth, yang financing company relatif masih oke. Sehingga artinya si parent company harusnya bisa ngumpulin duit daripada anak-anaknya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah memang kelebihan cash flow ini mau dibagikan sebagai dividen atau di reinvest melalui akuisisi? Karena kita udah lihat ada series of acquisition kan, termasuk di UNTR mereka akuisisi non-coal assets gitu. Jadi mungkin pertimbangannya itu ya. Jadi tangan kiri tangan kanan nih mau dibalikin kepada investor. Kita tunggu dulu dong hasil RUPS-nya, pengumumannya akan seperti apa. Kalau misalnya ada dividen interim dan kalau nggak ada dividen interim, rekomendasi jangka pendek untuk Astra bagaimana Pak Chandra? Jangka pendek, kalau tadi kan kita sempat ngomongin untuk medium to long ya. Jangka pendeknya gimana? Kalau misalnya ada informasi pembagian dividen interim dan kalau nggak ada? Kalau misalnya dibagikan dividen interim ya mungkin menjadi sentimen positif ya. Tapi kalau misalnya tidak dibagikan, sebenarnya switch ke medium long jadinya, karena tidak dibagikan dividen itu kan bisa jadi reinvestment dengan prospek bisnis yang cukup baik kan. Baik, jadi untuk jangka pendek kalau kita berbicara saat ini kita belum tahu hasil RUPS-nya bagaimana. Anda melihat tren dari Astra ini pola apa yang sedang terbentuk Pak? Sideways? For sure sideways, karena udah hampir cukup lama ya bergerak, nembus 7.000 aja nggak akan bergerak di sekitar mungkin 66 sampai 68, ya? 9. Iya, karena memang market secara umum juga pergerakannya seperti itu ya, dan Astra International kan sebagai yang big cap jadi susah keluar daripada pola tersebut ya. Support kuat di level berapa Pak Chandra? Support kuat mungkin di level 66 kali ya. 66 ya, baik. Ya. Saat ini di 6750. Oke, kita tinggalkan Astra International pemirsa, kita akan bahas untuk saham pilihan dan juga emiten lainnya menjelang pembukaan perdagangan sesi pertama pada minggu ini. Tapi usai jeda pariwara berikut, tetaplah di segmen Market Buzz.